Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol santai kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Kembali lagi bersama Nurul di sini yang akan membahas stunting yang masih jadi program prioritas nasional. Oke, di sini juga nggak lupa kita ditemani sama narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Ibu Dewi Purwaningsih SST. Beliau selaku nutrisionis di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Halo Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, Mbak Nurul sehat. Oke, Bu Dewi, monggo bisa diperkenalkan ke healthies yang ada di rumah. Kita mau membahas stunting. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthies, ketemu kami di acara Ngobras. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwaningsih, seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Nurul. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagai nutrisionis, dan sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan mengupas tentang stunting. Begitu Mbak Nurul? Oke. Pertama-tama Bu Dewi, stunting itu kan kalau di masyarakat itu identiknya sama tinggi badan yang pendek, seperti itu ya. Kalau menurut nutrisionis sendiri atau menurut pengertian yang benar, itu stunting itu yang benar seperti apa? Monggo Ibu Dewi bisa dijelaskan ke para healthies di rumah. Terima kasih. Kita harus mengambil dasar ini ada dari WHO tentang pengertian stunting itu sebagai kegagalan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami pada anak usia dini akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, dan juga infeksi yang berulang serta stimulasi psikososial yang tidak adekuat, seperti itu. Jadi ada kegagalan pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu ya. Kemudian stunting itu biasanya dimulai pada 1000 HPK. Biasanya kita biasa mendengar 1000 HPK seperti itu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi begitu. Jadi memang karena ada faktor kegagalan pertumbuhan dan perkembangan tadi akibat 3 tadi, seperti itu. Ya, 3 tadi kan ada asupan, betul, terus infeksi. Iya, infeksi yang berulang. Infeksi yang berulang sama stimulasi ya, psikososial yang tidak adekuat ya, stimulasi dalam perkembangan, seperti itu. Stimulasi yang dimaksud itu yang kayak apa, Bu? Psikososial stimulasi ya. Itu jadi di samping juga asupan harus ada untuk pertumbuhannya, untuk perkembangannya ya, untuk perkembangannya. Kalau pertumbuhan itu karena asupan tadi ya, itu ditandai dengan kenaikan berat badan atau tinggi badan. Kalau perkembangan itu dibutuhkan stimulasi. Jadi itu kan ada SDIDTK di situ ya. Jadi anak usia 3 bulan harus bisa apa, seperti itu. Jadi harus distimulasi sesuai dengan usianya, seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak boleh dianggurin, istilahnya ya Bu ya, nggak boleh dianggurin, harus ada permainan lah istilahnya, stimulasi terus stimulasi kita tadi. Orang tua nggak mau dianggurin. Ya biar lebih bisa mengasah perkembangannya ya. Jadi umur segini harus sudah bisa jalan, harus sudah bisa makan sendiri, seperti itu ya Bu ya. Harus ada bisa dia di tahapannya dia duduk, di tahapannya dia merangkak, di tahapannya dia perambetan berjalan, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan, perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi karena asupan itu dibutuhkan untuk yang pertumbuhan. Jadi untuk
ayah bunda yang di rumah harus Healthy. rajin-rajin ya menstimulasi anaknya, balitanya untuk biar perkembangannya itu lebih baik dari yang Iya. sudah di apa namanya Bu? Sudah di misalnya kalau umur segini Ya, harus itu namanya ya, apa Bu? ada. Itu di SDIDTK ya. SDIDTK. Jadi apa deteksi dini itu kan ya, itu Oke. biar apa kalau deteksi dini, kalau ke deteksi secara dini kan kita upayanya nggih kan bisa lebih maksimal seperti itu, hasilnya lebih optimal ya. Oke. Ya tadi Bu Dewi kan bilang 1000 HPK ya Bu Betul. ya. 1000 HPK itu apa sih Bu? Itu termasuk ke penyebabnya atau bagaimana atau pencegahannya atau seperti apa? Iya. Monggo bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Iya. 1000 HPK itu dimulai dari terjadinya konsepsi ya. Konsepsi ya, terjadinya pembuahan pada masa kehamilannya. Sampai 9 bulan itu biasanya dihitung 270 hari. Ya. Kemudian setelah melahirkan sejak lahir sampai usia 2 tahun itu sekitar 730 hari ya. Lah itu kan 1000 dalam itu tuh 1000 hari pertama kehidupan ya sampai usia 2 tahun itu 1000 HPK. Lah di situ itu memang anak itu akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa ya, yang optimal. Makanya di situ harus kita sebagai orang tua saya sendiri sebagai orang tua, kita semua sebagai orang tua itu harus memperhatikan tadi asupan dan juga stimulasi perkembangan seperti itu. Dan di 1000 HPK itu kita mengenal dengan standar emas makanan bayi ya. Itu di 1000 HPK Mbak Nurul dan Healthy. Iya. Di situ ada 4 standar makanan standar emas makanan bayi. Mungkin bisa kami terangkan ya. 4 itu ya. Yang sangat mempengaruhi nggih. Yang pertama adalah IMD. IMD itu inisiasi menyusu dini. Jadi bukan menyusui tapi menyusu. Karena di situ itu ada proses bayi itu pas begitu lahir ya Mbak Nurul juga dulu di IMD ya. Iya, sama. Pas melahirkan juga kita di IMD ya, seperti itu. Memang itu standarnya seperti itu. Jadi di situ menyusu bayinya yang mencari mohon maaf nggih puting susu ibunya. Makanya di situ menyusu bukan menyusui. Kalau menyusui kan ibunya yang memberikan ASI ya. Saya menyusui. Kalau di situ IMD itu menyusu. Jadi bayinya yang berusaha menyusu gitu. Kemudian standar yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Ya. Di tahun 2024 kita ada 71% yang sudah mulai memberikan ASI, nggih, ASI. Lah, di situ ASI eksklusif ya, ASI eksklusif sampai 6 bulan. Lah, di situ kadang masih kita masih ada persepsi dari ibu. Jadi kalau misalkan anaknya belum didulang sampai 6 bulan ya, kalau dan kita ke posyandu gitu nggih. Ibu anaknya masih ASI eksklusif, masih Ibu gitu kan. Terus lah itu susu apa? Bak botol ibunya, bak botol. Terus itu apa susu formula? Oh iya, jadi yang dinamakan ASI eksklusif itu benar-benar hanya ASI ibunya tok. ASI ibu tok Iya. tanpa tambahan. Iya, sampai usia
6 bulan. Iya. Jadi ASI tok nggih, kecuali kalau misalkan dia diberikan karena ada vitamin ya mungkin itu diberikan vitamin nggak apa-apa, itu tidak termasuk menggugurkan ASI eksklusif. Kemudian yang standar ketiga adalah MPASI yang sesuai standar. Jadi makanan pendamping ASI ya, makan pendamping ASI mulai dari 6 bulan ya, itu harus tepat tekstur, harus tepat porsinya seperti itu. Jadi makanan pendamping bukan berarti setelah 6 bulan terus diberikan makanan terus sudah kita tidak diberikan ASI, tidak, karena MPASI itu makanan pendamping ASI. Itu yang standar emas ketiga. Kemudian standar emas makan yang keempat adalah berikan ASI teruskan ASI sampai 2 tahun seperti itu. Itu 4 standar yang kita bisa optimalkan nggih di 1000 HPK nggih, biar anak kita sehat terbebas dari stunting seperti itu. Berarti memang harus dari awal, istilahnya harus dari awal menikah ya Bu ya? Iya. Sudah dipersiapkan. Betul. Bagaimana nantinya kalau mau punya buah hati ya Bu ya? Iya. Buah hati yang hasilnya bisa cerdas, Iya. itu harus dipersiapkan nih dari calon-calon mantan. Iya. Iya. Ya, dari calon-calon mantan harus ya, kalau mau yang jadi mantan harus ada itu dulu persiapan ya. Oke, kan biar generasi Indonesia Generasi terus emas meningkat ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, Sepakat. tadi kan Bu? Stunting itu kan katanya pendek, tapi kan belum tentu kalau pendek itu stunting ya. Iya. Nah, itu masyarakat para healthies kalau pingin mendeteksi gimana itu stunting atau bukan, itu caranya seperti apa Bu Dewi? Iya. Jadi untuk deteksi dini nggih. Jadi biar kita tidak berkutat kepada stunting belum tentu pendek belum tentu stunting seperti itu ya tadi. Jadi prosesnya menjadi dia pendek itu kan lama gitu nggih. Jadi kita konsentrasinya kepada pencegahan dan deteksi dini agar tidak terjadi stunting seperti itu. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan stunting itu belum tentu pendek belum tentu stunting. Tidak nggih, tapi kita harus konsentrasi kepada pencegahan dan deteksi dini. Kalau deteksi dini berarti kan kita stimulasi dini. Sebetulnya itu sudah dilakukan di tiap bulan di posyandu. Hanya saja mungkin saja nggih. Jadi sudah dilakukan penimbangan seperti itu ya, kemudian pengukuran, tapi belum kita implementasikan. Misalnya ini ada namanya buku KIA ya. Jadi buku ini diberikan sejak ibu itu periksa hamil pertama ya, itu diberikan buku KIA. Ini buku KIA edisi terbaru seperti itu. Ini di sini juga ada ibunya sampai nanti untuk deteksi dini untuk nanti sampai bayinya. Nih, jadi ini untuk pengukuran. Jadi untuk penimbangan. Jadi misalkan tiap bulan datang ke posyandu itu biasanya dicatat di sini seperti itu. Lain tadi yang kami sampaikan bahwa 1000 sudah sampaikan belum ya, bahwa di 1000 HPK itu pertumbuhannya memang pertumbuhan yang cepat, yang optimal gitu. Karena ini tadi misalkan ya 0 bulan dia lahir ini 0, terus kemudian ini sampai di usia 1 bulan itu si bayi harus naik berat badannya 800 gram. Ini untuk melihat
pertumbuhan tadi ya. Oke. Ini berat badan. Bisa ditulis di sini. Kalau tiap bulan sudah biasa ditulis di sini. Kemudian di sini ada kalau untuk mendeteksi stunting, kita melihatnya panjang badan menurut umur. Panjang Nih, badan menurut jadi umur ya. ya, jadi seorang anak dikatakan stunting bila mempunyai panjang badan atau tinggi badan kurang dari min 2 standar deviasi ya. Jadi berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Jadi di sini antara standar panjang badan atau tinggi badan antara anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda. Seperti itu ya, makanya ada yang bentuknya biru, ada yang bentuknya pink ya. Dikatakan pendek ya, pendek kan kalau stunting itu kan pendek dan sangat pendek kalau di program kita ya gitu kan. Deteksi dininya dari pendek dan sangat pendek. Jadi ini kurang dari min 2 standar deviasi. Nah ini kadang kita sudah ada hasil gitu tiap bulan di pengukuran posyandu. Kita diimplementasikan ke sini di istilahnya apa ya Mbak? Kita biar melihat dikasih tanda seperti itu ya. Anak kita sudah sesuai belum, kenaikan grafiknya sudah sesuai dengan garis pertumbuhan apa belum, garis pertumbuhan ini. Jadi misalkan ini ya, nah ini kalau di bawah ini min 2 itu pendek, kalau di bawah min 3 ini sangat pendek. Ya, dikatakan normal ini ya, di atas min 2 ya, ini garis mediannya. Jadi mengikuti garis ini. Kalau kita misal kan deteksi dini ya, kita kita harus, kalau misalkan hasilnya kita kok anak kita ternyata panjang badannya tiap bulan kan panjang badan itu bertambah. Iya, bertambah. Jadi tidak ujuk-ujuk anak itu kok tiba-tiba pendek, tidak. Memendek seperti itu. Iya, memendek. Jadi belum tentu kan ada resiko lahir berat, panjang badan, resiko stunting ya. Panjang badan lahir resiko stunting itu dikatakan resiko jika kurang dari 48 cm. Panjang badan lahirnya kurang dari 48. Iya, itu dikatakan resiko. Resiko itu kan bisa iya, bisa tidak. Ya. Nah, tadi kalau misalkan kita panjang badan lahirnya sudah 50 cm, kan sudah tidak beresiko ya. Sudah bagus ya. Kemudian berat badan lahirnya misalkan 3,2 atau 3,3 kan sudah bagus ya, 3,3. Lah, kemudian dia tidak beresiko stunting, panjang badannya 50. Tapi karena tadi 4 standar di 1000 HPK tadi itu tidak terpenuhi, makanya bisa saja di sini dia tidak, si adik itu tidak di garis linear itu tidak mengikuti garis panjang badannya, tidak bertambah. Akhirnya si adik bisa menjadi pendek atau sangat pendek. Jadi tergantung dari pola asuhnya. Betul gitu. Jadi dan juga belum tentu, aduh anakku kok panjang badan lahirnya kok ternyata kurang dari 48. Kita sudah insecure dulu, was-was dulu nanti anak saya. Nah, itu beresiko. Tapi di pola asuhnya tadi yang 1000 HPK 4 itu dilaksanakan dan si adik bisa optimal seperti itu ya. Asupannya bagus, ASI eksklusifnya dia diberikan, dia bisa, si adik bisa mengikuti garis pertumbuhan, bisa naik ini, bisa naik garis linear ini. Akhirnya dia
bisa mengikuti, dia yang tadinya resiko dia menjadi normal-normal saja seperti itu. Nah, deteksinya dari sini. Jadi nanti kalau kalau sudah lengkap semua ya Bu ya di sudah, buku KIA yang terbaru ini. Iya. Bahkan ini yang terbaru itu ada tabelnya di sini. Jadi misalkan ini yang terbaru misalkan di sini sudah ada ini, makanya di sini ditampilkan sampai 24 bulan ya, karena di 1000 APK di sini ada standar berat badan. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan, standar berat badan menurut umur, standar tinggi badan, panjang badannya itu kita sudah sesuai belum, seperti itu. Jadi memang itu tadi dioptimalkan di deteksi dininya, screeningnya ya, biar pencegahannya lebih optimal seperti itu. Jadi memang ini bukan aja PR buat pemerintah ya Bu, tapi PR buat masyarakat, healthies, calon manten, terus ayah bunda di rumah. Jadi pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri ya Bu ya. Karena anak juga tanggung jawabnya orang tua, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk jadi orang tua yang baik harus mempersiapkan itu tadi semua ya Bu ya. Apalagi sekarang kan generasi apa namanya Mbak Nurul? Gen Alpha. Gen Z yang sekarang itu ya. Itu kan sekarang lebih canggih ya, browsing ya, gimana harus persiapan biar nanti pas sudah menikah nilainya sudah normal ya, lingkar lengan atasnya ya dikatakan normal jika lebih dari 23,5 cm, sudah tidak anemi, berarti kan sudah siap hamil. Ya. Dan itu juga kita memang dari kalau ujung itu hulu ya. Jadi mulai tadi yang Mbak Nurul kan kebetulan remaja ya, di program remaja. Iya lah itu biar remaja tidak anemi ya, diberikan pil pintar, pil cantik kalau di kita, pil pintar, pil cantik ya, biar jadi sehat, persiapan seperti itu ya. Iya, karena memang untuk membentuk generasi emas tadi ya Bu, itu diperlukan proses yang panjang sekali. Nggak bisa langsung jadi generasi emas seperti itu. Untuk masa depan Indonesia juga ya Bu. Iya, betul. Oke, tadi kan sudah dibahas dari segi pertumbuhan ya Bu ya. Karena stunting itu bukan hanya pertumbuhan, tadi ada perkembangan. Kalau dari perkembangan itu seperti apa Bu Dewi? Iya, terima kasih Mbak Nurul dan Healthies ya. Ini tadi buku KIA ini sudah lengkap. Di sini juga ada untuk kita deteksi dini di perkembangan. Misal ini dari ibunya kita sebagai orang tua, misalkan deteksi dini kita yang melihat perkembangan anak kita, si buah hati kita ya. Itu misal bisa diisi di sini ya. Jadi stimulasinya ya. Ini ada rentang usianya gitu. Jadi misalkan di usia 6 sampai 9 bulan itu diberikan stimulasi bersalaman, tepuk tangan, melambai ya, peluk, senyum, bicara. Jadi ini di sini sudah ada stimulasinya, ada contoh stimulasinya. Ini rentang 6 sampai 9 bulan itu distimulasi seperti apa. Kemudian di usia 9 sampai 12 bulan itu seperti apa, dan juga bentuk MPASI-nya tadi ya yang di 1000 APK. Ini rentang usia 12 sampai 18 bulan. Kemudian 18 sampai 24 bulan. Di sini misalkan di usia 12 sampai 18 bulan anak bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan,
ya tidak, nanti si ibu yang centang iya atau Oke. tidaknya. Jadi kok belum bisa ini, terus kemudian oh distimulasi seperti ini, itu sudah lengkap. Jadi tadi asupannya yang sudah luar biasa ya, sudah DMD, sudah ASI eksklusif, sudah MPASI-nya yang berkualitas ya, Ufrek Jutek ya. Jadi berdasarkan usianya ya, pemberian usianya, udah frekuensinya, udah segala macam, kita pola asuhnya sudah optimal. Kita juga untuk buah hati kita ya, itu stimulasinya juga kita beri stimulasi sesuai dengan usianya, ini sudah lengkap. Nanti ibunya yang ya tidak, terus kita beri stimulasi sesuai dengan usianya seperti itu. Jadi pola asuhnya maksimal ya, antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Seperti itu. Berarti ayah bunda yang di rumah ini harus mungkin membuat jadwal bermain seperti itu ya Bu ya. Iya. Biar menentukan stimulasi hari ini, misalnya main bola atau Iya. bicara Iya. telepon-teleponan atau Ada, seperti itu ya Bu ya. Jadi ada biar APE ya. iya, jadi biar anak itu enggak nganggur di rumah, Iya, nggak jadi main kan, HP tok ya. nggak main HP, Iya, nggak betul, nonton betul, TV betul. aja seperti itu ya Bu ya. Jadi biar balita kita, anak kita itu sibuk ya, jadi nggak cuma orang tuanya yang sibuk tapi anaknya juga sibuk, karena Iya. untuk stimulasi tadi ya Bu ya, biar anaknya bisa cepat jalan, terus bisa cepat bicara Ada seperti ya, itu ya ada Bu ya. interaksi ya. Oke. Ada interaksi. Dan jangan lupa, itu sebetulnya kalau kita memberikan ASI, memberikan ASI ke anaknya itu, kita juga di situ ada stimulasi yang dini ya. Kita ada bonding ya, ada bonding. Jadi pas memberikan ASI, tidak kita kemana-mana, nyawangnya kemana-mana, apalagi Nyawanya HP biasanya Bu, ibu-ibu muda ini. kita banget bukan sih, bukan ya, bukan kita banget. Itu ya, itu jadi ada bonding, kita sambil ngelus-ngelus ya, ngelus batik kita pas lagi memberikan ASI seperti itu kan juga stimulasi ya, memberi misalnya nasi belum sampai 6 bulan kan belum bisa bicara, tapi kalau kita sambil memberikan ASI, kita sambil ngobrol dengan bayi kita, kan ada interaksi ya, interaksi secara Walaupun dini. si anak belum mengerti ya Bu ya, Iya, tapi tetap harus distimulasi. Iya, ada bonding, ada seperti itu aja ngobrol ya. Oke, jadi di buku KIA ini sudah lengkap banget ya Healthies. Jadi nanti kalau dilihat aja dari umurnya ya Bu ya. Ya. Jadi, misalnya umurnya sudah berapa bulan, dibaca di sini stimulasinya apa saja, terus Bisa bisa apa, nanti Iya. bisa ayah bunda di rumah bisa centang. Anak itu sudah bisa merangkak atau sudah bisa berjalan sendiri seperti itu. Ya, dan jangan lupa misalkan kan dicentang-centang kok ternyata ada yang tidak, kita bisa mengkonsultasikan kepada tenaga kesehatan, kok anak saya belum bisa ini gitu. Itu bisa dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Dan juga tadi misalkan pertumbuhannya kok tidak anak sehat itu kan bertambah usia, itu kan bertambah berat ya, bertambah berat dan bertambah panjang. Kalau tidak tambah terus kan akhirnya dia menjadi ke garis pertumbuhan di bawahnya lah. Itu jika 2 kali, jangan sampai 2 kali, misalkan tidak naik 1 kali ke posyandu, di situ kan ada tenaga kesehatan di situ ya, kita bisa konsultasi ke situ seperti itu. Bu Dewi, kan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini kan mungkin kalau untuk orang tua baru atau ayah bunda baru pasti kan mungkin masih tinggal di rumah kakek sama neneknya si anak ya. Iya. Ya, itu ada pesan-pesan nggak untuk
kakek neneknya si anak seperti iya, itu. kakek nenek ya. Iya. Iya. Sebetulnya malah nah kadang itu karena neneknya itu tidak memperbolehkan gitu. Enggak ya nak ya. Boleh ya nak ya. Sekarang kan karena promosi ya, dari segi promosi memang perubahan perilaku itu ini kan termasuk perilaku ya. Perubahan perilaku itu memang tidak akan tiba-tiba kita misalkan ngobrol ini terus kelas ibu hamil ya, kalau gitu terus tiba-tiba sih sudah berubah perilaku menjadi sesuai yang diharapkan. Itu kan tidak langsung seperti itu ya, perubahan perilaku kan tidak langsung. Itu kan itu dari promosi kesehatan ya, yang terus menerus seperti itu gitu. Lah kemudian kalau sekarang itu nak ya nenek ya, sekarang kan sudah era informasi ya, era digital ya, era TV apa segala macam, kita dapat informasi dari situ lah ya. Buat yang nenek mbah kakek itu tadi gitu. Jadi yang kami sampaikan tadi untuk 1000 HPK itu tadi, itulah perlu dukungan memang. Kalau harus mendukung ya, kita kan pingin cucu kita sebagai generasi emas ya, generasi di atas kita ya. Maksudnya kita lebih pinter, harapan kita kan cucu kita lebih pinter dari kita, cucu kita lebih sehat dari kita ya. Dan saya tingginya segini, pingin anak saya lebih tinggi seperti itu gitu. Nah iya gitu. Jadi selalu dukung anak-anak kita itu. Saya kayak nenek ya. Selalu dukung anak-anak kita ya, biar cucu-cucu kita optimal begitu ya. Nah iya, biar cucu kita menjadi generasi emas sehat seperti itu. Jadi itu tadi memang karena perkembangan. Jadi kalau dulu misalkan ya sudah anak saya lahir langsung, pas kamu dulu lahir langsung tak kasih pisang seperti itu ya. Ya nyatanya sehat sampai sekarang gitu ya. Itu jadi kita ikutilah perkembangan karena sudah ada ilmu yang up to date ya, yang seperti itu. Jadi mungkin ya tidak menyalahkan juga seperti itu. Kamu biar lahir langsung tak dulang pisang yo ora popo. Tapi ada kasus juga yang didulang pisang ternyata kesedap akhirnya meninggal seperti itu gitu. Jadi itulah yang pokoknya makanan yang terbaik untuk sampai usia 6 bulan yaitu tadi ASI. Dan ASI itu memang itu loh Mbak dan healthies itu bisa mempengaruhi bisa menyesuaikan dengan usia, betul tidak? Jadi pas hanya ASI saja itu produksi memang produksi sih ya istilahnya ya, produksi ASI kita kan memang banyak ya. Tapi begitu mulai diberikan MPASI 6 bulan berkurang ya. Maksudnya kita pas di kantor kita pumping itu kan ya, awal-awal kita cuti itu kan banyak ya kita pumping. Tapi begitu mulai berarti kita itu diberikan MPASI dengan sendirinya akan berkurang lah. Itu hebatnya ASI seperti itu. Jadi sudah menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya gitu. Nenek-nenek mbah gitu. Para generasi senior kita ya, tentunya itu tadi mendukung tentunya mendukung ya, seperti itu. Oke. Jadi PR-nya banyak sekali ya healthies. Ada tadi ya calon manten, terus pengantin baru, terus ada ayah bunda, terus kakek nenek juga ya. Karena memang tidak bisa berjalan sendiri ya Bu Dewi. Iya. Karena tadi prioritas pencegahan kan gitu. Pencegahan stunting mulai dari awal kan. Jadi tadi yang seperti kita ngobrol di depan itu ya, mulai
sudah dari remaja ini ya. Mungkin Bu Dewi bisa mau memberikan apa lagi sama healthies yang ada di rumah, pesan-pesan atau ya sekadar kata-kata lah untuk para healthies di rumah. Iya. Untuk stunting itu tadi pokoknya kata kuncinya pencegahan itu lebih optimal daripada pengobatan. Jadi memang tadi optimal promosi preventifnya ya. Jadi pencegahan biar tidak muncul insiden stunting baru gitu. Kemudian yang kedua adalah status gizi kita pada masa sekarang itu suatu waktu itu akan mempengaruhi selanjutnya gitu dan juga sebaliknya. Kalau kita yang bundar ini mempengaruhi ini mempengaruhi itu ya. Jadi mulai dari kita motong itu kan susah nggih, bayi, remaja, kemudian hamil, menyusui seperti itu, nanti menjadi lansia kan di kita gitu nggih, lansia, kemudian itu muter. Nah itu jadi status gizi kita pada saat ini tuh akan mempengaruhi selanjutnya. Kan sekarang banyak penyakit tidak menular ya, banyak penyakit tidak menular karena pola makan. Nah itu juga akan dipengaruhi. Kemudian yang utama adalah pencegahan pada usia dini, pada terutama tadi sampai 2 tahun kita optimalkan tadi. Itu kan tidak bisa kita 4 standar Mas tadi 4 sampai usia 2 tahun kita bisa optimalkan, kita bisa pola asuhnya di situ, pola asuh yang baik seperti itu. Itu insya Allah nanti akan mempengaruhi ya tadi goalnya kan di pertumbuhan dan perkembangan mempengaruhi itu. Jadi kalau pertumbuhannya baik insya Allah tidak akan timbul insiden, tidak akan timbul stunting baru. Dan akhirnya program stunting bisa entas ini, bisa zero stunting. Jadi zero stunting kita mulai dari keluarga kecil dulu, tidak zero stunting, kemudian sampai ke RT RW segala macam, sampai kita goalnya di Kabupaten Batang ini, kemudian tidak ada timbul stunting baru karena pencegahannya sudah optimal dan akhirnya sampai ke masyarakat Indonesia ya, itu generasi Indonesia Emas bisa tercapai karena memang itu yang targetnya di Indonesia itu kan stunting di 2024 14%, ternyata tidak tercapai ya begitu, dan itu PR. Makanya kita optimalkan di pencegahan. Mungkin itu Mbak Nurul dan healthies. Oke, jadi kesimpulan kita di Ngobras kali ini, stunting itu bisa dicegah ya Bu Dewi ya, dari 1000 HPK tadi ya. Jadi dari remaja terus ke calon pengantin, terus kalau hamil, selama kehamilan, terus selama anak sampai 2 tahun tadi ya, dengan asupan yang baik, terus stimulasi juga, lingkungan ya, ya betul ya, tadi dari lingkungan. Ya, untuk menghasilkan generasi emas Indonesia yang lebih baik lagi seperti itu. Memang PR-nya banyak sekali ya untuk mencegah stunting ini. Sekian podcast Ngobras kali ini.
ketemu lagi di podcast Ngobras selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, Bu Dewi, kita salam penutup bareng ya. Oh iya, Ya, siap. Oke, nanti kita bilang Iya. Ngobras. Oh iya, Oke. ngobras. Oke. Oke. Ngobras, Ngobrol ngobrol santai santai kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf ada salah-salah kata.